Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan bacaan doa bersama-sama. Bacaan berdoa bersama-sama bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai bab yaitu Al-Quran Hadis, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Pertama-tama, apa sih Al-Quran itu? Apakah hadis itu? Dan apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis tersebut? Bagaimana antara Al-Quran dengan hadis? Dan bagaimana memfungsikan Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran yaitu mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran yaitu Al-Quran itu mudah diingat. Bacaan Al-Quran itu mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun mudah menghafalkannya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia tersebut. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai fungsi Al-Quran. Apa saja sih fungsi Al-Quran itu? Dan yang pertama yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu seperti kitab-kitab Injil, Zabur, dan berikutnya yaitu hadis. Apa sih pengertian hadis itu? Nah, pengertian hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada dan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan. Yang berikutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman.
Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini sudah selesai, yaitu yang membahas mengenai materi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam hidup. Untuk adik-adik nanti diulangi lagi ya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada bab 2 ya, yaitu menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anak tetap dijaga ya semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Baik, selanjutnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.